Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 13. Bermain di toilet. Setelah mengemas barang-barangnya, Anjani menggendong Dharma dan menyeret kopernya menuju pintu. Arga tidak terlihat lagi di ruang tamu. Sudah terlalu malam, dan Anjani melihat jam di tangannya. Namun, ia tidak punya pilihan selain segera meninggalkan tempat itu. Uang yang seharusnya digunakan untuk mencari kosan, kini akan digunakan untuk menyewa hotel murah di sekitar sana. Pulang ke rumah ibunya malam-malam seperti ini bukanlah opsi. Karena ibu dan Randika akan marah mengetahui bahwa suaminya sendiri yang mengusirnya. Anjani tidak langsung beranjak keluar. Ia melihat setiap sudut rumah yang telah menjadi tempatnya berlindung beberapa hari. Tempat yang seharusnya menjadi saksi awal kebahagiaan baru bagi dirinya dan putranya. Awal dari kehidupan barunya sebagai istri Arga Birawa Baskoro. Pernikahannya dulu terhambat oleh ketidaksetujuan kedua orang tua Arga. Dan sekarang, setelah restu itu diberikan, Arga masih belum sepenuhnya menerima kehadirannya. Ada sesuatu yang Anjani tidak pahami sampai sekarang, yaitu kebencian tanpa alasan yang datang dari suaminya. Meski telah berulang kali mencoba berbicara, upayanya selalu sia-sia. Hingga saat ini, ia masih bersabar dan diam, karena ia belum sepenuhnya mengerti karakter suaminya. Namun, beberapa hari terakhir ini, Anjani mulai sedikit demi sedikit memahami Arga. Lelaki itu memiliki karakter yang keras kepala, bergejolak, dan kadang-kadang tidak berpikir panjang. Namun, di balik semua itu, Anjani yakin bahwa suaminya juga memiliki sisi hangat dan penyayang. Anjani bisa saja melawan Arga saat ia marah, tetapi itu hanya akan menghabiskan energinya. Semakin ia melawan, semakin besar api kemarahan di dalam hati Arga berkobar. Sudah malam, besok pagi saja perginya. Jangan berpikir aku akan kasihan padamu. Aku hanya tidak ingin Dharma sakit karena keluar malam seperti ini. Suara Arga membuyarkan lamunan Anjani. Arga berdiri di tangga dengan tangan bersedekap. Ini adalah kali pertama Arga menatapnya dengan tatapan tajam. Karena biasanya Arga bahkan tidak mau melihatnya. Mas, aku yang akan pergi. Aku tidak ingin berada dalam satu ruangan denganmu lagi. Kita akan mengurus semuanya setelah Papa dan Mama kembali dari Tiongkok. Selama itu, jangan pernah muncul di hadapanku. Apapun yang terjadi, ujar Arga sambil melangkah menuju pintu apartemennya. Terima kasih sudah memikirkan kesehatan putraku. Aku menyerahkan semuanya padamu. Asalkan itu tidak memengaruhi kesehatan Papa Galih. Aku berjanji, aku dan Dharma tidak akan mengganggumu lagi. Kau tidak akan pernah melihat kami lagi. Arga tidak merespons kata-katanya. Pria itu pergi tanpa menoleh, meninggalkan Anjani dan Dharma di sana. Ternyata, sekeras apapun, Arga tidak tega melihat Anjani dan Dharma berkeliaran di malam hari. Ia masih membiarkan mereka tinggal, bahkan jika hanya untuk satu malam lagi. Anjani mengambil kopernya dan meletakkannya di samping pintu, agar besok pagi ia bisa segera pergi, sesuai janjinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan Anjani kaget melihat siapa yang sedang menelepon. Halo, Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Anjani, bagaimana kabar kalian? Suara ibu mertuanya terdengar dari seberang sana. Alhamdulillah, kami baik, Mah. Bagaimana kabar Papa dan Mama? Alhamdulillah, juga berkat doa kalian. Sebenarnya, Mama ingin melihat Dharma, tapi sepertinya sudah terlalu malam di sana. Suamimu sudah tidur, dia baik pada kalian, kan? Mas Arga sangat baik pada kami, Mah. Mama fokus pada pengobatan Papa saja. Kami baik-baik saja di sini. Anjani ingin kita bisa cepat berkumpul kembali. Semoga, sayang, doakan saja Papa cepat pulih. Dan kami ingin mendapat cucu baru ketika kami pulang nanti, kata Dara sambil tertawa kecil. Pasti, Anjani selalu berdoa untuk kesembuhan Papa. Dharma masih terlalu kecil, Mah. Kami belum memikirkan tentang hal itu. Setelah beberapa percakapan dengan ibu mertuanya,
Anjani menutup ponselnya dan menghela nafas panjang. Kali ini, dia terpaksa berbohong karena tidak mungkin ia bisa menceritakan hal yang sebenarnya. Sementara itu, Arga memacu mobilnya menuju sebuah klub malam. Dia juga sudah menghubungi Charlie untuk menemaninya. Sebenarnya, Arga jarang pergi ke klub malam. Dulu, Chandra akan mengajaknya keluar jika tertangkap menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kakaknya tidak ingin Arga terbiasa dengan dunia malam. Menurutnya, dunia itu hanya akan membawanya pada kehancuran. Arga melihat Charlie sudah berada di dalam klub, ditemani beberapa wanita dengan pakaian seksi. Charlie bukan tipe pria playboy, tetapi sifatnya yang ramah membuatnya mudah bergaul dengan siapa saja. "Hai, sayang, kau merindukanku." Arga menoleh ketika mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Kau." Arga melihat Ratu berdiri di belakangnya, memegang segelas anggur. Wanita itu terlihat sangat menarik dengan pakaian yang hampir memperlihatkan semua lekuk tubuhnya. "Bolehkah aku bergabung dengan kalian?" tanya Ratu sambil memandang Arga yang sudah duduk di samping Charlie. "Duduklah. Jika kau ingin melihat beruang besar ini marah. Kau sudah berhasil mengacaukan harinya," kata Charlie sambil tertawa, mengolok-olok Arga. Ternyata begitu mudah bagi Ratu untuk mengelabui Arga sekaligus menjatuhkan Anjani. Ratu kemudian pergi ke arah sekelompok orang muda dari kalangan atas. "Hei, cantik, tumben sendirian. Biasanya ada Raihan bersamamu," sapa seorang pria muda padanya. "Saya bosan dengan dia, saya ingin mencoba yang lain," jawab Ratu tanpa perhatian. Sengaja memancing perhatian karena ia mencari penghibur ranjang malam ini. "Kriston, saya Kriston. Saya juga hebat. Tidak kalah dari dia." Pria itu menjabat tangan Ratu untuk berkenalan. Ratu pura-pura tidak peduli, lalu berjalan menuju toilet wanita. Seperti yang dia duga, Kriston mengikutinya dari belakang. Begitu mereka berdua di dalam toilet, Kriston segera meraih tubuh Ratu dari belakang. "Hei, apa yang kau mau? Jangan bertingkah tak sopan, Kriston. Ini toilet khusus untuk perempuan," seru Ratu dengan keras sambil menahan tangan-tangan Kriston yang sedang mencoba menurunkan gaunnya. Dia sengaja berpura-pura menolak agar Kriston semakin termotivasi. "Berteriaklah sepuasnya. Sayang, tak akan ada yang mengganggu kita di sini. Aku akan membuatmu merasa melayang kali ini." Kriston sengaja merayu salah satu penjaga klub untuk menjaga toilet itu selama 1 jam ke depan. Dia tidak ingin gangguan apapun dalam urusan ini. Selain itu, Kriston suka sensasi berhubungan di tempat-tempat ekstrim. Dalam sekejap, gaun Ratu sudah terjatuh karena dia sengaja mengenakannya dengan tidak ada bagian atas yang sulit dilepas. Dia tidak ingin repot-repot. Kriston pun dengan cepat melepaskan celana pendek yang dia kenakan. "Kau tidak adil, Kriston," sambil menggerakkan tangan Kriston untuk meraba setiap lekuk tubuhnya. "You are so hot, baby. Ada apa dengan diriku? Hanya aku yang telanjang di sini," kata Ratu sembari melepaskan satu persatu pakaian Kriston. Kriston sudah tidak bisa menahan gairahnya ketika melihat tubuh Ratu di depannya. Dia mengangkat Ratu ke atas wastafel, menggenggam gunung-gunung indah yang menjulang dengan ukuran yang cukup besar. Setelah puas bercumbu di sana, Kriston melebarkan kaki Ratu yang masih terangkat di atas wastafel. Tanpa sabar, dia menembus area bawah Ratu dengan gairah penuh. Suara kenikmatan mereka memenuhi ruangan. Ratu benar-benar menikmatinya kali ini. Mungkin karena dia mendapatkan layanan gratis malam itu. Dia tidak menyangka permainan Kriston bisa sebegitu memuaskannya. "Kau jago, Kriston. Bisa kubilang kamu hebat," kata Ratu. "Apakah aku bisa mengandalkanmu jika aku membutuhkanmu?" "Tentu saja. Aku selalu siap untukmu," timpal Kriston. Setelah merasa puas dengan berbagai gaya, mereka keluar dari toilet. Namun, Ratu meminta Kriston untuk menjaga jarak dengannya saat kembali ke tempat minum, karena Arga masih berada di sana. Charlie menyenggol lengan Arga yang sedang fokus dengan ponselnya. "Latlah, mantanmu itu. Dia terlihat sangat ingin mendapatkan perhatianmu. Tapi kau melihatnya apa yang terjadi sekarang. Memangnya kenapa dengan dia? Aku tak punya urusan dengannya," Arga menjawab sambil melanjutkan memainkan ponselnya. Baru saja dia sedang bersenang-senang dengan seorang pria muda yang duduk di belakang mereka. Sangat cerdas, tetapi matanya lebih tajam.
ucap Charlie. Apakah kau berharap aku akan bertanya kenapa kau bisa tahu? Jangan harap. Itu tidak penting bagiku, kata Arga. Apakah kau yakin, Bung? Kau bisa melihat segala kejelekan ratu karena kau melihat sendiri betapa rendahnya dia. Tapi istrimu, aku melihat dia sebagai wanita baik. Aku yakin kakakmu tidak pernah salah memilih. Kak Chandra pasti punya alasan mengapa dia mencintai wanita itu, ucap Charlie. Arga seakan tidak menghiraukan perkataan Charlie. Tapi sebenarnya ia sangat memperhatikannya dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Denny bilang, apa kau sudah memastikan kebenarannya? Kurasa kau terlalu cerdas untuk hanya mempercayai perkataan orang, potong Charlie. Foto-foto itu, come on, Arga, Ratu pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Termasuk dengan mencatut nama istrimu, Anjani. Kan, aku ingat pernah bertemu dengannya sekali. Dia bersama Chandra waktu itu. Anjani adalah wanita yang sangat lembut. Jelas terlihat bahwa dia penyayang. Jelas Charlie. Arga terdiam. Ia ingat bagaimana Anjani tidak pernah melawannya saat ia marah. Dan bahkan masih menyiapkan sarapan padahal ia telah melukainya. Bahkan ketika ia mengusirnya, Anjani masih memunguti barang-barangnya. Tidak. Arga tidak menginginkan hal seperti itu dari Anjani. Dia ingin Anjani melawan. Lebih suka jika Anjani membalasnya seperti hari itu daripada terus-menerus melihat kelembutan yang membuatnya semakin terpesona oleh Anjani. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Jangan biarkan kau merasa kehilangan setelah kau benar-benar kehilangan istrimu. Jika perasaanmu sulit dijalankan, gunakanlah logikamu, ucap Charlie meyakinkan. Wajahnya selalu membuat orang merasa simpati. Kan, kau melihatnya. Kan, kau juga telah terjebak padanya, cibir Arga, yang segera diikuti oleh pukulan di bahunya. Hei, Charlie, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau memukulku? Teriak Arga dengan keheranan. Ya Tuhan, mengapa sulit sekali berbicara denganmu, teman? Mengapa kau begitu bodoh? Hah, sepertinya semua lemak yang kau makan tidak turun ke perutmu, tetapi naik ke atas dan membungkus otakmu. Ledek Charlie. Charlie mendengus kesal karena segala perkataannya hanya diabaikan oleh Arga. Sepertinya sia-sia saja ia datang untuk menemani Arga kali ini. Pria itu tetap keras kepala seperti dulu.